Kali ini saya akan perkenalkan beberapa kata majemuk yang pakai kanji au. Yang ini ya. Kata majemuk yang mengandung huruf au ini biasanya mengandung arti gini. Saling. Saling mengerti, saling menolong, saling bicara kayak gitu ya. Karena artinya adalah saling, maka biasanya kata kerja khususnya ya, kata kerja majemuk yang ada kanji au ini akan melibatkan setidaknya lebih dari satu orang. Ya karena saling kan. Huruf au ini ya, kanji au-nya ini biasanya ada di bagian belakang kata majemuk itu. Jadi karena au ini adalah kata kerja grup 1, maka kata majemuk yang dibentuk dengan kanji ini juga masuk ke kelompok grup 1 biasanya ya. Biasanya grup 1. Kalau masih bunyinya au. Ya. Jadi masuk grup 1, maka dari itu rentetan konjugasinya itu juga akan ngikutin aturan grup 1. Kalau bentuk T gimana, kalau bentuk ta gimana, kanoke gimana, shieki-nya gimana. Nah, itu ngikutin aturan grup 1 ya. Yang pertama kata wakari au. Wakari au itu artinya saling mengerti. Ya. Wakarimas mengerti, au tadi saling ya, atau mensinkronkan jadi saling mengerti. Nah, ini mungkin paling sering dipakai ya kalau orang ngobrol wakariai naik, wakariau gitu. Kemudian contoh kalimat sederhana saja. Watashi tachi otagai ni wakariau koto wa taisetsu da. Penting bagi kita untuk saling mengerti. Nah, gitu. Gampang ya. Wakari au, wakarimas dan au ya. Kata berikutnya adalah hanashiau. Hanashiau itu artinya adalah saling bicara. Ya, ngobrol lah ya. Ngobrol. Kemudian hanashimas ini kan dibentuk dari kata hanashimas dan aimas ya. Jadi hanashi dan au, hanashiau. Saling berbicara atau saling ngobrol. Hanashiau ini masuk ke kata kerja mode transitif. Oke. Ini artinya bisa juga ini ya. Diskusi tapi nggak topiknya berat gitu. Ya kalau dalam bahasa Inggris mungkin little chat gitu ya. Ngobrol dikit gitu. Aku tadi ngobrol dikit sama dia. Contoh wakariata gitu. Hanashiata ya. Ini biasanya juga topiknya cenderung ringan, bukan yang ngobrol masalah yang berat-berat gitu ya. Ya sekedar ngobrolan warung kopi mungkin kayak gitu sih. Kalau menurut pandangan saya gitu ya. Hanashiau itu seperti itu. Nah, contoh kalimat misalnya begini. Kaigi no ato Jong-san to hanashiatta. Saya udah ngobrol dikit sama si John tadi setelah meeting. Nah, gitu. Berikutnya adalah kata tsukiau. Kata berikutnya adalah tsukiau. Tsukiau itu artinya gabungan dari ini ya, kata tsukimas dan au. Jadi tsukimas itu artinya gini, mengattach, menyertai ya. Kayak gitu. Kemudian au saling. Jadi saling menyertai, saling mengattach gitu mungkin ya. Nah, ini maksudnya bisa diartikan juga kayak gini, saling kenal. Bisa. Kemudian saling berhubungan, bisa. Saling bahkan dalam konteks yang agak romantik gitu, ini bisa juga diartiin pacaran ya. Tsukiau ini masuk kata kerja yang modenya intransitif. Seperti itu artinya tsukiau itu, seperti saling kenal, saling bergaul ya, maksudnya saling yang ngumpul gitu kan. Saling berhubungan. Jadi kenapa tsuki yang dipakai ya? Kok tsukimas artinya attach. Orang kalau berhubungan atau saling mengenal atau dalam mungkin pacaran itu kan saling attach dia, saling nyantol gitu kan, terattach sama orang ini. Nah gitu. Nah, contoh kalimat yang bisa dipakai dengan kata ini misalnya seikaku no yoi hito to tsukiau beki desu. Kita harus bergaul atau dekat atau bergaul, berteman, dekat dengan orang yang kepribadiannya tuh bagus gitu. Seikaku ya. Kelakuannya bagus gitu ya. Nah, seperti itu. Itu tsukiau ya.
kata berikutnya adalah taskeau. Taskeau itu dari kata taskemas dan au ya. Taskemas itu artinya menolong, membantu. Bisa juga ya. Ini masuk kata kerja yang intransitif. Contoh kalimat misalnya gini. Otagai ni taskeau no wa wareware no gimu de aru. Saling menolong adalah kewajiban kita. Kata berikutnya adalah niau. Niau itu artinya ini ya, ngepas, cocok gitu. Ini termasuk kata kerja ya, kata kerja yang intransitif. Jadi ini gabungan dari kata niru ya. Niru itu artinya sebenarnya mirip. Tapi kalau dia bergabung dengan au, niau gitu jadinya, itu jadinya adalah cocok, ngepas, ngefit, nge-match gitu ya. Biasanya ini dipakai untuk menilai gini. Itu bajumu bagus tuh, ngepas sama kamu. Itu penampilanmu cocok banget kayak gitu, kayak nilai tampilan ya. Kata ini juga biasanya lebih sering, kalau saya pribadi sering ketemunya dalam bentuk T, yaitu niateiru gitu jadinya. Artinya sih sama, hanya dia dalam bentuk T saja ya. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. Sono fuku wa kimi ni yoku niateru yo. Itu bajunya pas banget di kamu loh. Fuku ya, baju. Niateru, yoku niateru yo itu pas banget di kamu. Berikutnya adalah maniau. Nah, ini sedikit beda dengan yang tadi ya. Ini sih bukan kata kerja dengan kata kerja kalau saya bilang. Tapi begitu bergabung dia menjadi sebuah kata kerja ya. Maniau itu artinya adalah tepat waktu. Ini masuk kata kerja yang intransitif. Jadi pembentuk kata majemuk ini bukan kata kerja dan kata kerja. Ini mungkin akan sering dalam kehidupan sehari-hari kita pakai ya. Misalnya mau bilang, bisa on time nggak ya? Bisa nyampe tepat waktu nggak ya? Ah, maniau kana. Ya, kayak gitu misalnya. Nah, contoh kalimatnya gini. Densha ni maniatta no ka? Tadi sempat ngejar tuh keretanya. Tepat waktu tuh naik keretanya. Gitu. Ya. Itu maniau. Artinya tepat waktu. Ini ingat ya. Ini sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari soalnya. Kata berikutnya adalah mani awaseru. Nah, ini beda dengan mani au yang tadi ya. Mani awaseru. Bentuk katanya sih sudah bukan au lagi. Tapi karena ini berangkat dari kanji yang sama. Dan dia hanya berubah bunyi ya. Tadi kan mani au. Sekarang mani awaseru. Itu dua kata yang berbeda. Jadi jangan disamakan. Nah, mani awaseru ini artinya gini ya, saya agak sulit kalau dalam bahasa Indonesia yang artinya yang konkretnya, yang paling akuratnya. Tapi gini, saya coba kasih analogi ya. Mani awaseru itu kayak kita berusaha untuk memaksimalkan sesuatu. Ada juga arti seperti kayak mendaya gunakan. Misalnya gini, memaksimalkan itu gini ya, kita pengen beli mobil baru. Mobil lama kita masih ada. Nggak kebeli, uang nggak ada. Nah, kita ingin membuat gimana biar mobil lama kita itu bisa memenuhi keinginan kita untuk membeli mobil baru tanpa harus membelinya. Jadi, ada dua cara kan. Mobil lama kita itu entah kita permak jadi mobil baru, jadi mobil kayak yang kita mau, atau kita nata hati kita biar ngerasa cukup dengan mobil yang lama. Ya itu maksudnya ya. Jadi mendaya gunakan mobil yang lama, memaksimalkan mobil yang lama itu bisa dikatakan sebagai mani awaseru, yaitu membuat melakukan suatu lah terhadap keinginan kita untuk beli mobil baru itu dengan cara bisa menata hati kita biar lebih terima sama mobil yang lama. Nah itu mani awaseru itu seperti itu. Agak sulit memang kalau dalam arti bahasa Indonesia ya. Saya sendiri juga arti konkretnya nggak dapat. Contoh lain misalnya, kita lagi buat skripsi. Udah mau deadline. Entah gimana caranya skripsi ini harus saya usahakan selesai. Ya, selesai tepat sebelum deadline lah gitu. Jadi kita memaksimalkan diri kita, mendaya gunakan diri kita, mengupayakan diri kita gimana biar skripsinya selesai. Kan gitu ya. Nah itu
Mani awaseru itu seperti itu. Jadi kayak kita memberdayakan diri kita atau memberdayakan apapun biar kita bisa fulfill apa yang kita mau. Contoh kalimat misalnya gini. Watashi tachi wa temochi no mono de mani awasanakereba naranai. Ya, jadi kita harus memaksimalkan, mendayagunakan atau memanfaatkan apa yang sudah kita punya, ya. Kata berikutnya adalah machi awaseru. Ini gabungan dari machimas. Machimas itu menunggu, au tadi jadi awaseru ya. Itu juga artinya saling. Machi awaseru itu artinya saling nunggu ya. Tapi bukan arti saling nunggu gini. Wah, saya sama dia jadi saling nunggu loh, gara-gara nggak jelas informasinya. Nah, bukan saling nunggu dalam artian seperti itu ya. Machi awaseru itu artinya lebih tepat adalah berkumpul, kemudian nunggu. Ya, maksudnya gini, kalau kita mau hangout itu kita sama si A, B, sampai Z, ngumpul dulu, kan nggak mungkin semuanya datangnya bareng kan. Pasti ada si A duluan, si B duluan, ya. Jadi si A, B datang. Kemudian berdua saling nunggu, C, D, dan seterusnya datang. Nah, itu kan akhirnya juga saling menunggu. Berkumpul ya. Berkumpul, nunggu gitu. Artinya lebih tepatnya seperti itu ya. Jadi ini lebih identik ke menunggu, ngumpul di suatu tempat. Mungkin kalau dalam bahasa Inggris ini rendezvous. Rendezvous point ya, tunggu, menunggu ya, menunggu titik tunggu gitu ya, tempat ngumpul gitu. Machi awase. Contoh kalimatnya misalnya gini. Doko de machi awase shimasu ka? Di mana bagusnya kita ketemuan nanti? Ya, bisa diartikan ketemuan juga ya kan, ngumpul, nunggu, ketemu kan akhirnya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia untuk kalimat tadi saya lebih cocok mengartikannya adalah ketemuan ya. Bukan saling nunggu. Tapi kan ya saling nunggu juga akhirnya kan. Kemudian kata berikutnya adalah toiawase. Nah, toiawase ini termasuk kata benda ya. Beda dengan yang tadi. Tadi kan kata kerja terus. Nah, ini kata benda. Toiawase itu artinya saling tanya. Saling tanya bukan dalam artian ngobrol ya. Tapi kayak inquiry. Misalnya saya buka les. Harga segini. Sekali pertemuan segini. Tuh. Nanya lagi nanti. Lokasinya di mana? Oh, di sini. Kemudian nanya lagi materinya dapatnya apa aja. Oh, begini. Nah, itu ya. Saling tanya dalam artian kayak nyari informasi. Tutoyawase. Nah, contoh kalimatnya misalnya gini. Kosu no shousai ni tsuite wa chokusetsu watashi ni otoiyawase kudasai. Silakan tanya langsung pada saya mengenai detail kursusnya. Kata berikutnya adalah shiri ai. Nah, shiri ai ini juga termasuk kata benda ya. Shiri ai itu dari kata shirimas dan au tadi. Tapi kali ini dibacanya adalah ai. Shiri ai. Shirimas itu artinya tahu. Ai, saling tahu. Berarti ini bukan sama seperti yang ini ya. Nggak sama kayak skiau tadi. Shiri ai itu saling tahu ya, dalam artian hanya saling tahu aja. Atau lebih enaknya kalau dalam bahasa Indonesia, shiri ai itu adalah kenalan ya. Kenalan. Kemudian kalau dalam bahasa Inggris nih acquaintance gitu ya. Bacanya apa ya? Acquaintance itu kayaknya. Nah, itu kenalan ya, orang yang kita tahu ya. Oh, shiriai desu ka? Oh, ini kenalanmu ya gitu. Contoh kalimatnya misalnya gini. Kare to wa 10 nen rai no shiriai da. Saya sudah kenal dia selama 10 tahun gitu. Sudah kenal, sudah mungkin kenalnya ya kenal dalam bukan artian dekat gitu ya. Ya cuma kenal aja gitu, cuma tahu aja. Udah 10 tahun tahu. Di shiriai seperti itu ya, kenalan ya, acquaintance gitu. Nah, itu tadi beberapa kata yang pakai kata au ya, au, ai atau awaseru kan, akhirnya berubah-ubah dia. Tapi karena dia pakai kanji yang sama dan artinya juga sama, jadi saya masukkan aja ketiga-tiganya tadi. Baik, untuk kali ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau penjelasannya berbelit-belit. Silakan subscribe untuk yang belum. Kita ketemu lagi di video berikutnya.